Ya. Ya nongkono. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin yang terhormat Kepala SD Negeri Benaran 1, yang kami hormati Bapak Ibu SD Negeri Benaran 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di kelas oleh Putu Rahmati SPD Calon Guru Unggul Angkatan 7 SD Negeri Benaran 1 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Cirebon. Salawat serta salam marilah kita senantiasa melimpahkannya atas baginda Abu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan, yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Selanjutnya, selaku saya sebagai moderator di sini, nanti yang akan berjalannya acara pada siang hari ini, yang pertama ada pembukaan, kemudian yang kedua materi, dan selanjutnya penutup. Sebelum saya melanjutkan acara pada hari ini, saya mohon maaf sebelumnya apabila nanti dalam menyampaikan atau membawakan acara banyak tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Kemudian selanjutnya yaitu materi diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di kelas yang dibawakan oleh Ibu Tuan Rahmawati SPD. Kepada beliau kami persilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alsyukurillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita dapat bertemu di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di kelas yang sudah saya terapkan di kelas saya di sini, khususnya kelas 6 ini. Di sini saya akan membawakan aksi nyata modul 1.4 dari guru penggerak, pendidikan guru penggerak, yaitu budaya positif. Ya, kita akan belajar beberapa materi. Yang pertama adalah paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang keempat posisi kontrol dan restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Next. Ya, selama ini kita sudah mengenal banyak budaya yang ada di sekolah kita, termasuk budaya-budaya yang akan kita terapkan juga dalam pertemuan kali ini, yaitu yang pertama adalah HP di silent. Ya, HP di silent. Yang kedua, jika ada nanti yang ada yang berbicara, maka mendengarkan. Yang ketiga, jika mau bertanya, silakan angkat tangan. Yang keempat, kita sepakat ya untuk mengakhiri pertemuan ini dengan tepat waktu. Sepakat tidak, Bu? Yang
kalian dengan sopan, yaitu dengan mengacungkan jari. Ya, budaya positif ini tidak hanya untuk kita babu, juga bisa kita terapkan di anak-anak, khususnya di kelas kita. Sebenarnya apa sih budaya positif? Mungkin ibu ada yang tahu budaya positif? Ya, terima kasih tanggapannya budaya baik untuk semua pihak. Ya, secara garis besar seperti itu. Budaya positif adalah suatu kebiasaan atau keyakinan yang tertentu yang dapat kita biasakan kepada siswa agar nantinya siswa dapat bertanggung jawab, berpikir kritis dan penuh hormat kepada semua orang. Salah satu unsur dari budaya positif ini adalah disiplin positif. Ya, di slide ini mari kita lihat ada 3 poin yang mendasar dari pertemuan kali ini, yaitu 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, hukuman positif dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Yang ketiga, pemberian penghargaan atau hadiah dapat memotivasi anak. Ibu-ibu pernah menerapkan yang mana dari ketiga ini? Setuju yang mana, Bu? Yang 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, hukuman positif dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Yang ketiga, pemberian penghargaan dapat memotivasi anak. Jadi selama ini pakai yang mana, Bu? Pemberian penghargaan dapat memotivasi anak. Yang mungkin ibu-ibu yang lain? Yang kedua, hukuman positif. Ya, hukuman positif atau membaca dalam satu buku atau dalam beberapa artikel untuk karena anak tersebut tidak melakukan tidak melakukan atau hukuman. Biasanya kita juga menghukum anak yang melakukan kesalahan tertentu. Oke, nanti kita akan bahas ya 1, 2, 3 ini ya, Bu ya. Ya, silakan. Sebenarnya apa sih itu disiplin? Untuk menciptakan murid yang merdeka, maka unsur utamanya adalah disiplin yang kuat. Atau itu disiplin yang kuat itu tidak hanya dipengaruhi oleh motivasi eksternal itu, tapi dari motivasi internal. Biasanya disiplin itu tidak bisa dipaksakan intinya. Kalau menurut kurikulum Merdeka, ya, belajar mengontrol diri dengan menggali potensi untuk mencapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang diinginkan sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai kewajiban universal. Ya, yang dimaksud disiplin positif di sini adalah disiplin yang mengarah kepada tujuannya, yaitu anak-anak merasa bahwa perbuatannya itu tidak disadari merupakan suatu bentuk disiplin, dan itu murni dari dirinya sendiri tanpa harus ada hukuman atau sanksi yang mempengaruhinya. Sekarang ibu-ibu atau bapak ibu semua bayangkan kalau di dalam tangannya bapak ibu itu ada sesuatu yang bapak ibu genggam, ada sesuatu permata
dengan ada ancaman atau dengan iming-iming uang atau dengan paksa membuka, kira-kira mau dibuka apa tidak kamu? Privasi. Menurut Bu Duli dipertahankan. Oke ya, kita lanjutkan. Next. Dari sini, ini kita akan tahu menurut Stephen Covey, ini ada teori kontrol atau peningkatan teori kontrol, yaitu kalau tadi dijawab oleh ibu-ibu bahwa kalau kita punya sesuatu yang berharga di dalam sini, kita pegang sesuatu itu, mau dipaksa kayak apa nggak akan dibuka. Alasannya tadi yang pertama ada itu privasi ya katanya. Yang kedua, kenapa Bu? Wajib dipertahankan. Oke. Jadi dari kesimpulannya sebenarnya itu bisa saja dibuka kan? Bisa kita buka, bisa kita tutup kan? Berarti itu posisi kontrolnya ada di mana? Diri kita ya, diri kita sendiri ya. Jadi mau dibuka atau mau ditutup itu posisi kontrolnya ada di diri kita sendiri. Itu pun sesuai dengan keyakinan yang akan kita pelajari. Sesuai dengan apa sih sanksi atau hukuman bagaimana sih yang pas diterapkan atau budaya positif apa yang bisa diterapkan di sekolah kita, itu posisi kontrolnya ada di kita sebagai guru. Mau seperti apa? Yuk, next. Bapak Ibu pasti pernah bertemu dengan anak atau setiap hari pasti bertemu dengan anak yang melakukan kesalahan berulang kali. Baik itu tidak melaksanakan PR, baik itu terlambat, baik itu jahil temannya, ya. Pada dasarnya itu ada motivasi atau perilaku, motivasi atau dorongan yang mendasari dari perbuatannya itu. Motivasi itu nanti akan berakibat ke tingkah laku dia ke depannya. Contohnya, yang mula tidak mengerjakan PR, rajin jadi rajin mengerjakan PR, atau jadi berangkatnya selalu tepat waktu, atau mau mengerjakan tiket yang biasanya tidak dia kerjakan. Pasti ada hal yang mendasari hal tersebut. Yang pertama, mungkin dia itu hanya untuk menghindari sanksi atau hukuman. Yang kedua, dia itu pengen dipuji atau pengen dapat penghargaan. Yang ketiga, dia murni karena keinginannya sendiri ingin berubah. Ya, next. Ya, pada dasarnya kita tahu bahwa kebutuhan manusia itu ada banyak. Ada kebutuhan untuk bertahan hidup, ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, ada kepengen penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Contoh untuk bertahan hidup, anak yang dipukul pasti dia akan membela dirinya, pengen mukul juga. Jadi itu dalam kita menyikapi suatu masalah itu kita juga berkiblat pada kebutuhan manusia ini, kebutuhan akan siswa kita ini. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di kelas tersebut anak itu merasa dikucilkan, merasa dibully atau merasa sendiri. Jadi buat apa sih saya mengerjakan tugas
saya tidak dilihat semuanya seperti itu. Atau ngapain saya capek-capek mengerjakan tugas atau saya rajin-rajin toh yang namanya dapat nilai bagus yang dapat penghargaan si A gitu ya. Itu ada kebutuhan tersebut. Yang ketiga, penguasaan. Setiap anak itu pasti dia memiliki rasa ingin berkuasa atas dirinya sendiri. Jadi tidak pengen diperintah-perintah, tidak pengen diancam-ancam. Nah, contohnya kita sering temukan anak yang gelut gara-gara diancam atau gelut gara-gara diomelin, ya, dibully, dan kebebasan serta kesenangan. Jadi kadang-kadang anak kayak di kelas saya contohnya ada anak yang memang cengeng, temannya itu sering berulang kali meledek, dan alasannya hanya satu, dia senang kalau temannya itu nangis. Jadi memang ada kebutuhan kesenangan di situ. Kebutuhan yang ingin dia tampilkan itu kebutuhan akan kesenangan. Yuk next. Konsep di sini dengan identitas ganda. Jadi jika kita menerapkan hukuman, yang akan terjadi adalah yang pertama kita menyakiti anak, walaupun itu bukan hukuman fisik atau hukuman itu bisa hukuman verbal ya. Kamu lah, pasti ada yang tersakiti, baik itu sakit hati ataupun kalau fisik berarti fisiknya sakit, kecapean, muter-muter lapangan ya. Itu termasuk identitas gagal dari hukuman. Yang kedua juga murid menjadi takut. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, ketemu sama kita, dia sudah takut duluan, udah gak mau ketemu sama kita. Dan itu sering saya alami. Dulu saya juga pernah gara-gara anak rambutnya panjang, ya sudah diperingatkan beberapa kali langsung potong. Terus akhirnya kalau dia merasa rambutnya panjang takut ketemu sama saya. Ya ternyata itu termasuk identitas gagal dari disiplin. Jadi penerapan yang salah. Ya, saya juga belajar di sini. Yang ketiga itu membuat rasa tidak nyaman. Saat anak dihukum, dia dilihat sama temannya di luar atau di dalam kelas, atau dimarahi sama gurunya di dalam kelas, atau dihukum, biasanya dia merasa tidak nyaman, terusir atau malu, ya. Dan itu menimbulkan efek ke depan. Nanti efeknya dia akan berbohong lagi agar untuk menutupi kesalahannya. Ini sebabnya nanti murid akan menyembunyikan kesalahannya, dia tidak akan jujur bahwa dia salah, karena dia takut duluan mau dihukum. Yang selanjutnya juga murid menjadi rendah diri saat dia setelah dihukum pasti sama teman-temannya itu dilebeli, kamu anak nakal, kamu lagi. Ya, label itu menyebabkan anak menjadi rendah diri. Terus di sini ada hukuman yang tidak kita sadari, yaitu namanya penghargaan. Sering sekali pada saat penerimaan rapot, ya, kita ada ranking 1, 2, 3 yang itu memang sudah menjadi rutinitas kita ya, biasanya memberi hadiah kepada peringkat 1, 2, 3, contohnya seperti itu. Ataupun di kelas tempatnya murid yang dapat nilai, kamu besok kalau dapat nilai 100 guru kasih bakso ya gitu ya. Atau kamu besok kalau nilai yang tertinggi nanti guru kasih hadiah buku semuanya. Ini ternyata salah satu bentuk hukuman juga untuk murid kita. Yang pertama itu bikin tidak efektif. Akhirnya murid yang lain, lah palingnya anak itu nanti yang dapat, ya, tidak efektif. Terus anak yang merasa pintar, dia nggak akan usaha,
nggak akan ada kreativitasnya, dia nggak akan mencoba untuk lebih baik lagi karena merasa dia lebih pandai dari teman-temannya. Yang kedua, merusak hubungan akan timbul kecemburuan sosial atau rasa iri yang dibangun oleh teman-temannya secara tidak sadar. Jadi biasanya kalau anak merasa dia kurang pintar, melihat anak yang pintar itu, terus anak yang pintar itu dapat hadiah di depan dia biasa aja, tapi di belakang atau kadang suatu kan sering saya dengar belajar kamu pintar. Jadi dia merasa pintar, dia merasa kurang pintar. Jadi saat dia sudah berusaha apa yang dapat tetap yang pintar, dia akan rasa irinya itu berubah menjadi rasa minder dan tidak mau untuk lebih bagus lagi. Sudahlah saya berusaha kayak apa juga tetap ada yang bersedia lainnya. Terus menghubung dengan cara psikologi itu sama yang tadi ya, menyebabkan kecemburuan sosial, mematikan kreativitas dan merampas hak untuk menghormati dirinya sendiri. Ya, inilah yang akan kita terapkan, yaitu kita akan menerapkan disiplin, tapi mengajarkan identitas sukses. Identitas suksesnya seperti apa sih? Ya, konsekuensi itu sebelum kita memberikan hukuman, kita berpikir untuk pengaruh jangka pendek. Jadi saat dia melakukan hukuman, ya sudah saat itu dia melawan konsekuensinya dan dapat tidak ideal. Terus yang selanjutnya perlu monitoring berkelanjutan. Monitoring berkelanjutan itu artinya hukuman itu atau sanksi yang kita buat itu efektif apa tidak sih ke anak. Terus kita juga harus berpikiran stimulus respon. Stimulus respon itu artinya kita dengarkan dulu apa alasannya dia melakukan kesalahan, bagaimana cara dia untuk memperbaiki, dan dia pengen bagaimana sih untuk kedepannya gitu ya. Yang ketiga, murid menghormati peraturan. Yang keempat, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi walaupun dia salah, dia nggak akan berlarut-larut untuk memikirkan kesalahannya, tapi dia memikirkan solusi apa yang harus dibuat agar kesalahannya itu tidak mengarah atau kesalahan itu dapat diperbaiki untuk menjadi yang lebih baik. Dan identitas sukses itu dapat diperoleh juga melalui restitusi. Kemarin kita sudah menerapkannya dari kepala ya kepada Mas Gavin sama Mas Dea. Ya, mudah-mudahan itu juga efek kedepannya jauh lebih bagus ya, tidak menimbulkan rasa minder ke diri sendiri. Ya, restitusi yang kita bangun itu bertujuan untuk yang pertama adalah anak bertanggung jawab pada kesalahannya.
Waspada itu posisi yang kedua adalah posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, guru berusaha untuk membuat murid merasa bersalah sekali dan bersalahnya kepada gurunya. Itu ditandai dengan guru memelas dan meminta belas kasihan kepada anak. Kamu tahu nggak nanti guru yang ditegur? Kamu tahu nggak nanti guru yang ini ya? Jadi anak merasa bersalah ke kita setelah dia melakukan kesalahannya. Lari kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Yang ketiga, posisi sebagai teman.
biasanya guru mencoba untuk mengakrabkan diri kepada anak, yaitu ditandai dengan kata-kata demi ibu, untuk ibu, dan akibatnya anak ketika diperintah sama guru yang lainnya dia gak akan mendengarkan, dia hanya berpusat pada guru tersebut. Yuk next. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ya, Mas. Ya, itu tadi posisi yang keempat adalah posisi pengontrol atau pemantau, posisi pemantau yaitu posisi untuk mengingatkan tentang peraturan ketika anak melakukan kesalahan apa yang harus dilakukan tanpa memberikan solusi yang lain. Jadi saklek kepada peraturan yang ada. Next. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, tadi ada posisi yang terakhir, posisi manajer, yaitu posisi guru sebagai manajer itu yang pertama adalah menstabilkan identitas guru. Dia benar terlambat sesuai dengan peraturan, berarti itu terlambat. Terus yang selanjutnya juga menstabilkan memvalidasi tindakan, itu kira-kira tindakannya benar apa salah. Yang terakhir adalah mencari pemecahannya dengan solusinya bagaimana, ya. Itu nanti akan kita pelajari di studi 3 restitusi. Next.
baik-baik aja. Ya, bagaimana aja. Oke, ini berhubungan dengan aja. Next. Oh, sebentar. Ya, sebagai penghukum itu biasanya tadi sudah saya singgung ya. Gerak tubuhnya ya, juga sudah terlihat di video ya. Next. Ya, sebelum segitiga restitusi, kita juga akan belajar tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu harus untuk saat ini itu harus kita terapkan di dalam kelas. Saya sudah membuat contoh untuk keyakinan kelas di kelas saya, berbeda dengan peraturan kelas ya Bu ya. Itu keyakinan kelasnya dibuat bareng-bareng sama anak-anak. Dan mengapa sih kita butuh membuat keyakinan kelas? Mengapa kita wajib untuk membuat keyakinan kelas itu berpihak kepada kita? Ya contohnya, ibu-ibu pernah bawa motor nggak pakai helm, atau pada saat ada COVID nggak pakai masker, ya. Padahal kita diwajibkan untuk pakai masker. Nah, ada keyakinan kenapa sih harus pakai masker? Kenapa harus pakai masker dulu? Untuk memahami peraturan kemudian bagian dari virus. Contoh tidak dari virus, jadi dari diri sendiri ya. Ya, kalau pakai helm untuk keselamatan ya. Ya, tapi ada juga pakai helm itu ya takut ditilang polisi, ya berarti menghindari hukuman. Ya, next. Untuk membuat keyakinan kelas ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaannya itu dengan cara diskusi dulu dengan anak-anak, obrolan ringan. Anak-anak kira-kira nilai-nilai yang baik yang akan kita terapkan di kelas itu apa ya? Gitu ya. Ngobrol dulu, diskusi dulu sama anak-anak. Terus yang kedua juga kita minta pendapatnya anak-anak. Anak-anak mau nggak pendapatnya itu ditempel di sini? Pendapatnya itu Bu Guru kasih wadah ya. Silakan kamu tulis kira-kira nilai baik apa sih yang akan kita terapkan. Satu aja dari anak-anak, dari sekian banyaknya anak-anak ditulis satu-satu ya, ditempel di dinding. Dan yang selanjutnya adalah ditempel keyakinan kelas itu nanti dijadikan satu atau kita global, dipilih beberapa yang paling bagus atau pokoknya paling banyak votingnya kita buat dan dibuat dokumen agar anak tersebut itu yakin bahwa ini aturan yang saya buat sendiri, gitu ya. Kesepakatan kelas ini keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas dan peraturan kelas ya. Kalau dengan kesepakatan kelas sama, tapi dengan peraturan kelas nanti berbeda. Yuk next. Ini contoh yang sudah saya buat. Keyakinan kelasnya ada di belakangnya Bapak Ibu. Ini pembuatannya, proses pembuatannya dari mulai perencanaan, diskusi, terus nempel-nempel, ya, dan dibuat bareng-bareng sama anak-anak. Dan ini saya juga coba untuk menggali P5 pelajar Pancasila, yaitu ada yang kolaborasi atau gotong royong, ya juga berpikir kritis. Anak-anak kan mikir dulu keyakinan apa ya yang mau diterapkan di kelas, gitu ya. Ya next. Ya contoh keyakinan kelas yang bisa diterapkan adalah kalau keluar kelas minta izin, berbicara sopan, datangnya tepat waktu, makan minumnya sambil duduk, menjaga kebersihan kelas, dan buang sampah di tempatnya. Dan saya tekankan lagi, untuk membuat keyakinan kelas itu usahakan dengan kalimat positif, bukan dengan kalimat negatif. Contoh,
bukan jangan berkelahi ya, tetapi saling menghormati ya. Jadi pakai kalimat positif. Contoh juga ya, jangan buang sampah sembarangan, kita ganti menjadi buang sampah di tempatnya ya. Jadi bukan dengan kata-kata dilarang atau jangan ya, tetapi dengan kalimat positif atau kata-kata ya. Untuk membuat keyakinan kelas ini, yang pertama itu tadi ya, sudah obrol-obrolan. Jadi ada gambaran abstrak dari apa yang akan kita buat peraturannya. Yang kedua itu berupa pernyataan universal atau pernyataan umum seperti tadi ya, kalimatnya positif, tidak negatif. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif tadi ya, betul ya, kalimat positif, dan ditempel jangan lupa. Terus ditempel biar mudah ingat anak. Kalau anak gede kan lihat, oh ya ada keyakinan kelasnya ditulis itu kok saya seperti ini, berarti kan menyalahi keyakinannya. Terus semua warga kelas itu dilibatkan, jangan hanya satu atau dua orang yang memberi masukan, tetapi semua anggota kelas itu dilibatkan untuk memberikan pendapatnya. Dan biasanya kita ambil pendapat yang terbanyak terus bisa kita rekam menjadi dokumen. Ya guys. Nah, sebenarnya ini bisa di bahasannya tadi atau posisi manajer itu berhubungan dengan segitiga restitusi. Pembahasan kita yang terakhir yaitu segitiga restitusi adalah pemecahan masalah melalui obrolan ringan dengan tiga tindakan. Tindakan yang pertama adalah menstabilkan identitas, menanyakan dulu benar nggak dia melakukan kesalahan. Yang kedua itu memvalidasi tindakan, memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah itu tanyain itu tindakan lo benar apa salah. Ya. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Menurut kamu, menurut keyakinan kelas kita, perbuatan kamu itu melanggar keyakinan kelas kita tidak. Nah, keyakinan apa yang kamu langgar? Terus bagaimana cara untuk kamu memperbaikinya? Ini ada tiga tindakan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, nanti dia akan mencari solusinya sendiri. Next. Tapi dengan bimbingan kita pastinya ya. Satu kata dari pertemuan kita ini yaitu guru bahagia, siswa bahagia yang bermanfaat. Menurut saya, kalau kita membawakan, kita masuk kelas dengan bahagia, kita menciptakan kebahagiaan di dalam kelas, kita senang, anak senang, ilmu yang didapat sama anak-anak lebih masuk ke otaknya daripada spam gitu ya. Jadi memang mohon maaf, ini mungkin berbeda sama kelas-kelas yang lain. Ini kelasnya memang saya setting di tengah longgar karena di sini biasanya untuk anak-anak bermain. Saya buat permainan dari mulai matematika ataupun pelajaran yang lain untuk membangkitkan motivasi anak agar anak lebih senang masuk ke dalam kelas, gitu ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembahasan materinya dari narasumber yaitu Bu Tonamawati. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mohon kepada ibu semua, ada pertanyaan saya buka dari Bu Neni. Ingin bertanya kepada Bu Tona, yang mau saya tanyakan, bagaimana cara membuat keyakinan kelas pada siswa di kelas rendah? Ya, pertanyaan pertama yaitu
yaitu oleh Bu Neni. Silakan kepada Bu Tona. Terima kasih Bu Neni. Ya, saya coba menjawab. Tadi kita sudah bahas keyakinan kelas ya. Karena ini penerapannya saya di kelas tinggi yang anak sudah pintar maca, rata-rata anak sudah pintar maca dan tahu dari dengan maksud dari tulisan tersebut maksud ya. Yang ditanyakan adalah bagaimana untuk menerapkan keyakinan kelas di kelas rendah. Oke. Di kelas rendah kita ambil bahwa anak itu belum bisa membaca atau membaca masih berkata-kata. Maka kita buat keyakinan kelasnya dengan baik. Bisa dengan sangat visual, bisa dengan gambar-gambar. Contoh, anak itu gambar orang yang sudah apa yang menunjukkan anak dan kira-kira jadi kalau bawa apa sama atau ada ini boleh ambil foto atau gambar orang yang dimakan keyakinan kelasnya berarti kalau makan atau minum ambil sedikit ya sebenarnya. Terus yang seperti itu lah yang psikolog saja. Terus ada siswa yang juga bagus supaya nyambung nanti pertanyaan siapa yang bagian cerdas maka pasti lagi harus menunjukkan kelas jadi itu belajarnya dengan ya kalau penting tidak walaupun itu namanya anak masih sesuai dengan berarti kan kita bisa merawani atau membantu ya tapi yang penting anak sadar bahwa ada keyakinan kelas yang memang disepakati dengan ya bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Polisi dari SD 301 mau bertanya kepada Ibu Sarmawati tentang keyakinan atau diri. Apa bedanya keyakinan dengan peraturan kelas? Itu pertanyaannya kepada Betona, apa perbedaannya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Esti. Sering tertukar ya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Sebenarnya perbedaannya ini, kalau peraturan yang membuat adalah masyarakat atau gurunya. Tapi kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu berdasarkan kesepakatan dari semua siswa yang ada. Jadi siswa itu meyakini bahwa apa yang dia tulis adalah hasil kesepakatannya dia dengan teman-teman yang lain. Jadi dia akan lebih mudah menerapkan daripada peraturan. Kalau peraturan itu biasanya mengarah kepada sanksi, tapi kalau ke keyakinan atau kesepakatan kelas itu dia akan secara sadar untuk melakukannya. Gitu, bagaimana? Terima kasih. Ya, sebenarnya berarti sudah selesai. Iya. Semangat buat ya. Ya. Monggo, Ibu. Oh ya. Langsung ke tanggapan saja ya. Iya, monggo. Ada Ibu Kepala Sekolah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Bu Sarmawati yang telah dengan jelas memaparkan tentang disiplin positif. Dan saya selaku kepala sekolah SD 1 sangat bangga dan sangat mendukung sekali bahwa Bu Sarmawati ini sebagai salah satu calon guru penggerak angkatan ke-7. Saya menghimbau dengan Bu Sarmawati menjadi calon guru penggerak ini, semoga lebih aktif bergerak
khususnya dan pendidikan nasional pada umumnya, serta bisa mensukseskan kurikulum merdeka yang telah dicanangkan oleh pemerintah, yaitu menciptakan profil pelajar Pancasila. Sekali lagi, terima kasih dan lebih semangat lagi. Semoga sukses. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikian tanggapan dari Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih. Selanjutnya saya sendiri sebagai moderator dapat menyimpulkan bahwa pada pertemuan kali ini diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya kita dapat menyaksikan bersama, yaitu implementasi nilai keyakinan, integral, penerapan budaya positif. Nah, contohnya itu tentang diskusinya kita sudah membahas. Kemudian di sini posisi kontrak guru, jadi atau istilahnya guru dalam menghukum anak itu banyak sekali caranya. Yang pertama, ini kita sebagai posisi teman, bisa jadi teman ya. Kemudian yang kedua, pemantau, manajer, penghukum, dan yang lain ada pembuat rasa bersalah kepada murid yang dilakukan. Nah, kemudian keyakinan kelas ini sekarang kita menjadi tahu bahwa keyakinan kelas dan peraturan kelas ternyata memang berbeda. Keyakinan kelas itu adalah kita bersama-sama murid membangun kelas itu akan seperti apa, mau bagaimana ya untuk membangun semangat belajar murid kita. Kemudian sedangkan peraturan itu yang dibuat oleh guru atau sekolah. Kemudian yang terakhir, penerapan keyakinan kelas dalam kelas rendah, yaitu bisa dengan menggunakan gambar. Ya, jadi kalau ada gambar, anak lebih tertarik, lebih senang. Nah, dari situ secara tidak langsung sudah menunjukkan, sudah memberikan ini loh caranya. Contohnya membuang sampah, kemudian makan sambil duduk. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup acara pada hari ini. Mari kita tutup bersama dengan bacaan Manggala bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.